Kelas sangat kacau di pagi itu. Aku hanya duduk termenung di luar dan masih sangat syok dengan kejadian tadi. Aku masih teringat tulisan itu. Ya, tulisan di kertas itu yang bertuliskan, "Aku ingin pulang." Hujan deras perlahan mulai reda. Namun, suara guntur masih terdengar sesekali. Temanku yang kesurupan pun sudah dibawa ke ruang guru. Lalu, karena kondisi sekolah yang tak kondusif lagi, akhirnya para guru memutuskan untuk memulangkan saja para siswa di sini. Aku ambil tasku, lalu segera pulang ke rumah. Sepanjang jalan, aku hanya fokus untuk sesegera mungkin datang ke rumah dan segera beristirahat. Sesampainya di rumah, ibuku bertanya kenapa aku sudah pulang. Aku hanya menjelaskan bahwa sekolah hari ini dibubarkan karena guru-gurunya sedang ada rapat. Aku lalu menuju ke kamarku dan segera kubaringkan badan. Berniat pergi beristirahat, namun karena perasaanku masih terguncang serta badanku lelah, akhirnya aku malah ketiduran. Hingga aku merasakan semilir angin sejuk menerpa wajahku. Lalu aku pun terbangun. Namun yang anehnya, aku tidak terbangun di kamarku, melainkan entah di mana. Aku lihat sekelilingku banyak pohon bambu dan serta di depanku ada sebuah bangunan yang ketika aku mendekati bangunan itu, ternyata itu adalah sekolahku. Namun, terlihat sangat sepi dan tak ada seorang pun di sana. Aku berjalan mendekati sekolah ini. Dan aku merasa meski ini terlihat seperti sekolahku, namun suasana di luarnya sangat berbeda. Yang biasanya ramai dengan lalu lalang orang karena dekat pasar, namun berbeda. Ini sangat sepi. Aku memberanikan diri memasuki sekolah ini. Hingga mulai terdengar ada suara. "Halo? Siapa di sana? Hei! 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 Ada orang gak?" Namun, seketika suara itu mulai hilang, seolah ditelan bumi. Sunyi, sepi kembali. Lalu saat aku berjalan menuju ke arah kelasku, aku terkaget karena melihat seseorang di sana. Dia memakai seragam sekolah ini. Tubuhnya sangat mirip sekali seperti dengan siswa-siswa di sini. Dia duduk di bangku yang biasanya aku tempati. "Halo? Siapa ya?" Namun, saat aku bertanya, dia langsung berdiri dan aku lihat
Wajahnya ternyata mirip denganku. Namun, dia tersenyum menyeringai dengan bola matanya putih semua. Dia berkata, "Aku ingin pulang. Aku ingin pulang." Aku hanya terdiam mematung. Kakiku gemetar melihat pemandangan di depanku. Dia lalu bergerak, berjalan ke arahku, sambil terus berkata, "Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang." Aku masih mematung di sana. Lalu makhluk itu terus mendekat dan mencekikku. "Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Tolong! 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 Aku tak bisa bernapas dan suaraku tertahan karena cekikan itu. Hingga aku pun tak sadarkan diri lagi. Perlahan, aku terbangun karena mendengar banyak sekali suara-suara. Dan ketika makin jelas, itu adalah suara orang yang mengaji. Aku lalu terbangun dan duduk. Lalu bertanya ada apa dan apa yang terjadi. Seketika ibu dan ayahku mengucap syukur karena aku telah sadar. Mereka lalu menceritakan bahwa sepulang sekolah aku tiba-tiba tak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba berteriak-teriak tidak jelas. Ibu yang khawatir lalu meminta tolong tetangga dan menemukanku sedang kerasukan. Seketika ibu lalu mencari pertolongan pada Pak Ustadz dan sampai akhirnya aku bisa ditenangkan. Namun aku belum juga terbangun. Sungguh pengalaman yang sangat menakutkan bagiku. Ini juga termasuk peringatan bagi kalian. Jangan sembarangan bermain jelangkung jika tidak mau celaka.